Kenalkan nama saya Jocelyn dengan NPM 2341149 dengan anggota kelompok saya yang lainnya. Yang pertama ada Wilson dengan NPM 2341070, Derek Tai dengan NPM 2341133, Derek Sebastian dengan NPM 2341145, Jocelyn Lim dengan NPM 2341146. Di sini kami akan membahas mengenai empowering cashless transaction through fintech. Jadi kami akan membahas mengenai case study dari Digital Wallet OVO. Tugas ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi dengan dosen penguji Bapak Fredian Simanjuntak. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fintech. Fintech ini adalah singkatan dari financial technology atau teknologi keuangan yang mengacu pada penggunaan teknologi yang inovatif untuk meningkatkan dan mengotomatisasikan penyediaan dan penggunaan layanan keuangan. Fintech mencakup beragam teknologi, aplikasi, dan model bisnis yang sedang mentransformasi industri keuangan. Tujuan dan manfaat perusahaan fintech ini adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses produk keuangan, melakukan transaksi keuangan, dan meningkatkan literasi keuangan. Fintech ini sudah berevolusi menjadi beberapa jenis segmen. Yang pertama itu ada payment atau pembayaran. Pembayaran ini mencakup seperti dompet digital, aplikasi pembayaran peer-to-peer, dan transfer uang lintas batas yang lebih cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu digital banking and lending atau perbankan dan pinjaman digital. Contohnya seperti bank online yang menyediakan eh, perbankan dan juga pinjaman digital. Selanjutnya ada platform pinjaman online dan proses originasi pinjaman otomatis yang menawarkan alternatif yang lebih nyaman dan seringkali lebih mudah dan murah dibandingkan perbankan tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada investment and wealth management atau investasi dan manajemen kekayaan. Robo-advisor menyediakan layanan perencanaan keuangan dan manajemen investasi otomatis berbasis algoritma, sehingga investasi lebih mudah diakses oleh halayak yang lebih luas. Selanjutnya yang keempat ada personal finance management, yaitu aplikasi dan platform yang membantu individu untuk mengelola anggaran, melacak pengeluaran, dan juga menabung. Selanjutnya yang kelima ada insurance atau asuransi, yaitu teknologi yang menerapkan pada sektor asuransi seperti asuransi mobil berbasis telematika, manajemen polis online, dan pemrosesan klaim berbasis AI. Selanjutnya yang terakhir yaitu regulatory technology, yaitu solusi yang membantu lembaga keuangan untuk mematuhi regulasi secara lebih efisien dan efektif. Metode yang ini juga seringkali menggunakan AI dan pembelajaran berbasis mesin. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Objektif of fintech. Yang pertama, expanding financial access for all. Fintech bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal seperti bank dengan teknologi seperti aplikasi mobile, internet banking, dan dompet digital. Masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak memiliki rekening bank pun dapat menikmati layanan keuangan seperti menabung, meminjam, dan bertransaksi. Selanjutnya yang kedua, promoting financial inclusion. Inklusi keuangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan aman. Fintech memainkan peran besar dalam memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, pekerja informal, atau pelaku UMKM yang seringkali kesulitan mengakses pinjaman dari bank. Selanjutnya yang ketiga, improving efficiency and automation in financial service. Fintech menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau disebut AI, big data, dan cloud computing untuk mengotomisasikan proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual. Contohnya verifikasi identitas, analisis risiko kredit, dan layanan pelanggan. Otomatisasi ini mempercepat layanan dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat, enhancing transparency and security. Dengan teknologi seperti blockchain dan enkripsi data, fintech bertujuan meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan. Setiap transaksi bisa dilacak dan diverifikasi sehingga mengurangi risiko penipuan dan korupsi.
Selanjutnya yang kelima, driving innovation in financial product. Fintech menciptakan produk-produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital masa kini, misalnya investasi mikro atau yang bermodal kecil, pembayaran digital, pinjaman P2P, asuransi berbasis aplikasi, insurtech, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak pilihan dan fleksibilitas bagi pengguna. Selanjutnya itu yang keenam, supporting the growth of the digital economy. Fintech berkontribusi dalam ekosistem ekonomi digital dengan menyediakan solusi pembayaran yang cepat dan mudah, dan mempercepat perputaran uang dan membantu pelaku usaha, terutama UMKM, untuk berkembang melalui akses pembiayaan dan sistem kas digital. Nah, jadi selanjutnya kita lanjut ke bagian benefits. Terus yang pertama itu ada easy and borderless access. Jadi pengguna cukup menggunakan smartphone atau komputer untuk mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja. Ini sangat memudahkan, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor bank atau lembaga keuangan. Jadi yang kedua itu ada fast and convenient processes. Jadi pengajuan pinjaman, pembukaan rekening, transfer uang hingga pembayaran tagihan kini bisa dilakukan dalam hitungan menit atau bahkan detik. Tidak perlu antri di bawah di bank atau membawa dokumen fisik yang banyak. Terus yang ketiga ada lower service cost. Nah, jadi fintech memotong biaya operasional karena tidak memerlukan banyak infrastruktur fisik. Nah, hal ini bisa diteruskan ke konsumen dalam bentuk biaya administrasi yang lebih rendah atau bahkan gratis untuk layanan tertentu. Terus untuk yang keempat ada personalized financial services. Jadi dengan bantuan AI dan analisis data, fintech dapat memberikan rekomendasi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, perilaku, dan profil risiko pengguna. Misalnya, aplikasi bisa menyarankan produk investasi berdasarkan pengeluaran dan tujuan keuangan pengguna. Terus yang kelima ada empowering micro, small, and medium enterprises. Jadi fintech menyediakan pinjaman mikro, layanan pembukuan digital, dan sistem pembayaran yang efisien bagi perilaku UMKM. Ini membantu mereka mengelola keuangan lebih baik dan memperluas pasar mereka secara digital. Terus yang keenam itu ada secure and transparent transactions. Jadi keamanan data dan transaksi menjadi prioritas. Fintech umumnya menggunakan teknologi verifikasi biometrik, OTP, dan enkripsi untuk menjaga keamanan pengguna. Terus yang terakhir itu ada high innovation and flexibility. Fintech itu lebih cepat beradaptasi dengan tren dan kebutuhan konsumen eh, dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Mereka terus menghadirkan inovasi seperti crowdfunding, penggalangan dana bersama, terus robo advisor seperti konsultasi investasi otomatis, terus insurtech, asuransi digital, serta buy now pay later, beli sekarang bayar nanti tanpa kartu kredit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian problem. Jadi ada pun berbagai rintangan yang perlu dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang pertama itu low digital financial literature atau rentannya literasi keuangan digital. Jadi masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan dompet digital sehingga kurangnya pemahaman terkait keamanan, kemudahan dan juga transaksi non tunai. Yang kedua ada high reliance on cash transaction atau ketergantungan tinggi pada uang tunai. Yang ketiga ada low trust atau rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem digital. Terus yang keempat ada unequal access atau akses layanan keuangan yang kurang merata. Terus yang kelima ada fragmented payment system atau ekosistem pembayaran yang terfragmentasi. Terus yang keenam ada regulatory compliance, yaitu tantangan regulasi dan juga kepatuhan. Selanjutnya ada cyber security threats, yaitu ancaman keamanan cyber seperti resiko hacking, phishing, dan juga top up secara ilegal. Terus yang terakhir ada merchant adoption barriers atau hambatan adopsi dari merchant. Jadi ada beberapa merchant enggan untuk menggunakan karena biaya transaksi, sehingga bisnis tradisional masih nyaman dengan menggunakan cash. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke study case, di mana yang kita ngambil ini adalah OVO dari PT Visionet Internasional. Jadi OVO ini adalah salah satu dompet digital atau digital wallet yang berasal dari Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2017.
Jadi kenapa OVO ini termasuk salah satu fintech application? Karena dia menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan. Contohnya itu seperti, jadi dengan kita menggunakan aplikasi OVO, kita bisa bayar belanjaan kita, bayar tagihan kita, itu semuanya cukup dari HP melalui aplikasi OVO ini tanpa kita mengeluarkan uang tunai. Yang kedua itu OVO support QR code payments. Jadi OVO ini support QRIS, yang dimana saat ini QRIS sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada cashback and loyalty point, di mana dengan kita sering menggunakan aplikasi OVO ini, OVO menawarkan cashback melalui OVO Points. Selanjutnya ada financial service. Jadi dengan kita menggunakan aplikasi OVO ini, kita bisa menginvestasi langsung menggunakan aplikasi OVO ini yang dinamakan OVO Invest tanpa pihak ketiga. Selanjutnya ada fitur Pay Later, di mana saat ini sedang booming-boomingnya fitur Pay Later ini, di mana Pay Later ini adalah kita beli sekarang, bayarnya nanti. Contohnya itu kayak cicilan, kita membeli suatu barang dengan cicilan, kredit lah istilahnya. Jadi OVO ini juga bantu banyak orang yang belum punya rekening bank, di mana mereka itu tanpa punya rekening bank itu mereka tetap bisa melakukan transaksi digital. OVO adalah salah satu contoh nyata gimana fintech itu lebih mudah, cepat, dan sangat membantu inklusi keuangan di Indonesia. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.